Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam, yaitu tentang tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dalilnya. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Hadimatul Uyan, absen 9. Saya Citra Rahmawati, absen 10. Saya Davina Zumar Solihah, absen 11. Saya Dela Rahmawati, absen 12. Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui utusannya, yakni Nabi dan Rasul. Para Rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas yang tidak ringan. Rasul merupakan manusia terpilih yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk mengimani para Rasul. Penderitaan dalam memperjuangkan Islam, teladan dalam ketabahan memegang prinsip, teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan muslim, dan teladan dalam setiap akhlak mulia. Baik, langsung saja kita uraikan mengenai beberapa tugas Rasul Allah sebagai berikut. 1. Tugas aku mereka ialah mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan selainnya. Dakwah kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah dan jalan dakwah para rasul seluruhnya. Kan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan udullaha wajtanibu ta'ud. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan tugas dasar dakwah dan inti para Rasul, yaitu mengajak kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan selainnya. Hal ini juga disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi, illa nuhi ilahi la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya melainkan aku, maka sembahlah oleh sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Hal ini dikarenakan para rasul diutus untuk menjelaskan jalan menuju tujuan penciptaan manusia yang Allah jelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, Ya'dun, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Taufik juga Fa'ikim wajhaka lid-dina hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika diniyati wal aktsara nasi munibina ilaihi wad'uhu waqim tawataklu minal musyrikin. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan kembali dan bertakwalah kepadanya. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30-31. Para rasul mengajak umatnya untuk mewujudkan tauhid dalam diri mereka dan segala kemampuannya. Mereka merealisasikan dakwahnya tersebut. Cukuplah kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh sebagai contoh kegiatan para rasul dalam mendakwakan tauhid kepada masing-masing kaumnya.
Dua, menyampaikan syariat Allah kepada manusia dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balighna ma unzila ilaika mir rabbika wa illam ta'al fumma balaghta risalatahu wallahu yaqsimu minan nasi hal yahdi qaumal kafirin. Artinya, hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dan Rabbmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara manusia orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 67. Kemudian dengan bil bayyinati waz zubur dinasi wa munzila ilaihi wa alla wa karun. Mukjizat dan kitab mereka kami utus dengan membawa keterangan agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. 3. Menunjukkan umat kepada kebaikan dan menyampaikan kabar kepada mereka tentang pahala yang disiapkan bagi pelakunya, serta memperingatkan kepada mereka dan dari kejelekan dan siksaan yang disiapkan untuk yang melanggarnya. Allah berfirman, Rasulina li ayyakuna linasi 'ala Allah Rasulukanallahu azizan hakimah. Artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi mereka membantah Allah. Sudah diutusnya rasul-rasul itu dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 165. 4. Memperbaiki manusia dengan teladan dan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala as-zulumati wan nur tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Artinya, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Ayat 90. Kemudian dalil kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun kana yarjullaha wal yaumul. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Para Rasul mempunyai tugas menegakkan dan menerapkan syariat Allah di antara hamba-hambanya. Firman Allah, wala tattabi ahwa'ahum ba'allahu ilaihi fa in tawallahu fa'lam annama yuridu lahu ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara
hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah supaya mereka tidak memalingkan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Dah ayat 49. Nomor 6 yaitu menjadi saksi sampainya hujah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri muslim. Kemudian dengan dalil kedua sebagai berikut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di dalam mukadimah kitabnya, Imam Abdul Qasim Al-Asyabahani menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan tanda-tanda kebenaran lalu menjelaskannya, dan telah memunculkan manhaj agama ini lalu menerangkannya. Dialah yang telah menurunkan Al-Quran lalu seluruh hujah ada padanya dan mengutus Muhammad sebagai Rasul, sehingga memutus seluruh alasan udzur. Lalu Rasulullah menyampaikan, bersungguh-sungguh dan berjihad serta menjelaskan kepada umat ini jalan kebenaran. Juga menyampaikan kepada mereka syariat agar mereka tidak menyatakan, belum datang kepada kami pemberi kabar gembira basyir dan pemberi peringatan atau nadhir. Demikianlah beberapa tugas penting Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk pada beberapa sesi tanya jawab. Langsung saja pada pertanyaan nomor 1. Tadi di poin ke-6 ada kata hujah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hujah itu? Saya izin menjawab bahwa hujah adalah hujah adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna dalil, alasan atau argumentasi. Sehingga kata kerja berhujjah diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Baik. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara kita mengimani Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk yang bersedia menjawab. Saya Lia izin menjawab. Ucapkan salawat kepadanya yang dapat diperintah dan memenuhi segala larangan Allah yang diajarkan. Baik ini kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab. Lanjut untuk pertanyaan terakhir yaitu apa hikmah beriman kepada Rasul? Saya izin menjawab bahwa
dan contoh dalam hidup, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik, mencintai para rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajaran bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Baik, dengan begitu selesai sudah beberapa sesi tanya jawab tadi. Apabila ada kesalahan kata, saya selaku wakil dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya mengakhiri presentasi kali ini. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat membawa keberkahan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.